Iya, pagi hari ini saya mengantar satu orang anak korban kekerasan dari dua orang kekerasan seksual yang berusia satu 11 tahun dan satu lagi 12 tahun. Dan saat ini saya ingin mengantar untuk membuat laporan yang sesungguhnya sudah ada laporan, tetapi sampai hari ini pelaku ada tiga. Satu orang dewasa berusia di atas 42 tahun, kemudian dua orang itu justru berusia 12 tahun dan melakukan kekerasan seksual dengan diberikan lebih dulu minuman keras dan ada kayak pil gila begitulah gitu ya. Nah, akhirnya terjadi kekerasan seksual itu. Nah, hari ini saya mau mengantar korban dan ibu korban dan saksi kepala lingkungan yang melihat peristiwa itu. Nah, karena ini sangat penting saya dampingi karena diduga ada keterlibatan mengupayakan untuk menutupi kasus ini adalah dua orang, satu diantaranya berpangkat AKP Brimob yang aktif sekarang. Jadi satu anak yang tidak ikut hari ini sudah dipengaruhi untuk melakukan perdamaian dan diberikan uang 2 juta rupiah, tetapi dicicil oleh pelaku itu 200.000 setiap bulannya. Nah, ini betapa seriusnya karena ada anggota polisi yang saat ini sedang bersih-bersih begitu ya, tetapi justru membackup pelaku kejahatan seksual khususnya yang terjadi pada dua orang anak itu. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kasat untuk bagaimana nanti menindaklanjuti, apakah segera ditangkap karena laporan ibu itu sudah ada tetapi belum di BAP. Nah, ada apa gitu kan? Jadi kita mau kerjasama dengan Pak Kasat, dengan khususnya saya apresiasi ya Polres Depok ini sungguh memberikan perhatian pada anak-anak yang menjadi korban. Jadi itu harapan kita akan korbannya sendiri umur berapa tahun dan berapa kali usianya si korban itu dua ya. Dua orang korban usianya, satu berinisial H itu 11 tahun, lalu yang berinisial P itu 12 tahun. Nah, pelakunya satu orang dewasa berusia di atas 42 tahun, lalu dua anak ini yang diorganize oleh si pelaku dewasa dengan menyediakan minuman keras, pil dan sebagainya di rumah pelaku orang dewasa itu. Jadi dua pelakunya 12 tahun. Itu rumah pelakunya di kawasan mana? Ya? Rumah pelaku mungkin di kawasan melakukan perbuatan PKP itu di mana? Pekapuran itu di daerah Pekapuran sini, di daerah Kecamatan Tapol. Jadi kalau misalkan pelaku sama korban ini ada hubungan nggak sih Pak? Maksudnya antara keluarga atau gimana? Dari hasil pengaduan itu saya tidak menemukan ada hubungan kekeluargaan, tapi orang asing. Karena apa? Karena dua orang anak ini bukan warga di situ, tetapi yang jadi warga di Pekapuran itu adalah yang Kecamatan Tapos itu yang dewasa. Jadi anaknya sering mampir ke rumah itu karena ini belum beristri ya. Korban itu datang ke rumahnya pelaku itu diiming-imingi apa? Pertama si pelaku orang dewasa itu menyiapkan tempat dan menyiapkan minuman keras menurut si korban. Lalu ada dicekokin 3 butir masing-masing pil itu, akhirnya dia pingsan. Itu yang menyiapkan adalah orang dewasa itu. Bahkan dia sudah terbiasa, kadang-kadang anak itu singgah di situ, kalau tidak ada minuman itu bisa membeli ke warung lain. Lalu kemudian yang inisial H 11 tahun itu berkenalan pada saat mereka menerima santunan dari Yayasan Yatim Piatu. Nah, lalu kemudian berkenalan si inisial H umur 11 tahun itu mengajak ke rumah si pelaku yang dewasa itu. Nah, bertemulah mereka ada di situ. Lalu itu tadi ya dicekokin dengan minuman keras dan sebagainya, akhirnya pingsan dan sebagainya. Lalu malamnya jam 11 itu dia sudah mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh 3 orang itu. Mau bang ke rumah si pelaku apa ya yang bikin si korban mau ke rumah si pelaku apa? Karena ada satu kan mereka berkenalan, si inisial H itu berkenalan pada saat menerima santunan
bantuan sosial lah dari Yayasan Yatim Piatu. Mereka kenal lalu kemudian si H itu mengajak ke sana main gitulah istilahnya. Jadi dua ini bukan warga di situ, warga di luar RT dari Pekapuran itu. Diduga sudah berapa? Masih di Depok. Juga sudah berapa kali bang korban mengalami? Nampaknya menurut keterangan korban sudah beberapa kali gitu kan, karena penuh ancaman kan dilakukan oleh orang dewasanya itu. Ancamannya seperti apa? Ya tidak memberitahu kepada orang lain sampai kepada ibunya. Nah ini bisa terbongkar karena dia kencing itu merasa sakit dan sebagainya. Karena itu artinya sudah lama terjadi gitu, berulang. Rumah itu nggak ada orang tuanya bang? Rumah si pelaku orang dewasa itu sendiri yang ngontrak di situ, dia sebagai pemulung. Bang, artinya si dua korban ini saling kenal ya? Awalnya kenal di panti itu. Jadi setelah peristiwa kenalan hari itu dibawa lah ke situ main gitu kata si inisial H yang 11 tahun itu. Kenalannya di salah satu kegiatan menerima santunan itu awalnya. Nah, hubungan oknum anggota BRIMOB ini dengan pelaku apa? Nah, ternyata kan itu daerah garapan gitu ya. Ada persoalan mungkin lahan atau apa gitu. Jadi si ini nampaknya punya kontak hubungan dengan seorang BRIMOB itu. Bahkan ketika laporan ke Cimanggis itu BRIMOB-nya sudah ada di situ. Itulah kepentingan saya untuk menjernihkan ini ya. Tidak boleh siapapun yang membekat kalau itu terbukti melakukan kejahatan seksual kan. Itu dah kepentingan saya hari ini sebenarnya. Kondisi korban saat ini seperti apa bang? Kondisi korban saat ini dalam keadaan trauma ya. Yang satu ya inisial P itu. Kalau yang inisial H itu kan mereka berpisah RT ya, bersifat RT, dan sekali lagi mereka setiap hari bukan berkenalan. Gitu. Yang kenalan itu adalah inisial H itu kepada dua pelaku itu yang masih usia anak. Bang, yang BK pangkatnya apa bang? AKP. Ya menurut keterangan saksi kepala lingkungan ya, kepala lingkungan menyatakan bahwa berpangkat AKP aktif masih di BRIMOB.